bulat. Artiannya bulat ini ada dua. Satu bagaikan matahari, dua bagaikan bulan, berikut gendang juga. Trisula itu tiga. Berarti kan tiga siang, malam, manusia, tajam. Kalau kita sebagai manusia boleh lebih tajam dari ini. Seperti itu. Jangan melalaikan sholat. Kita sebagai seorang muslim tahu, sholat adalah ibadah yang kedudukannya tidak bisa dikalahkan dengan ibadah yang manapun. Sholat, saking pentingnya sholat, ketika Allah perintahkan untuk puasa, Allah hanya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah perintahkan untuk haji, Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah perintahkan kepada kita zakat, Allah berfirman, wa atuz zakah. Namun ketika Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat, langsung Rasulnya dipanggil ke arasnya Allah. Di situ baru datang perintah sholat. Jadi sholat ibadah yang kedudukannya tidak bisa dikalahkan dengan ibadah yang manapun. Saking wajibnya sholat, selama otak masih bisa tahu mana warna kuning, merah, putih, dan seterusnya, dia wajib sholat. Sanggup berdiri, berdiri. Jadi nggak sanggup duduk, duduk nggak sanggup berbaring, pakai kedipan mata, ngedip nggak bisa, pakai hati nggak bisa disolatin. Saking wajibnya sholat. Sementara ibadah yang lain kalau tidak mampu nggak usah haji. Kalau kita tidak punya sampai nisab nggak usah zakat. Kalau kita letoy nggak ada kemampuan nggak usah puasa, cukup dengan fidyah. Namun yang namanya sholat tidak bisa tergantikan dengan apapun. Yang namanya sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kokoh kuat agama. Siapa yang meninggalkan sholat akan roboh agama. Yang namanya sholat merupakan barometer keimanan seseorang. Kalau orang mengaku beriman pasti sholat. Kalau dia tidak sholat artinya orang tadi bukan orang yang beriman. Yang namanya ibadah sholat adalah ibadah yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa idza shalahat shalaha sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Ibadah yang pertama dinilai pada hari kiamat dari seorang hamba yaitu sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya tidak benar, amalan yang lain tidak dinilai. Tapi kenapa sampai detik ini begitu banyak orang yang mengaku beragama Islam tapi mereka lalai dengan sholat? Yang pertama, karena mereka belum pernah merasakan nikmatnya sholat. Anda lihat, kalau orang yang beriman begitu sholat dia merasakan nikmat luar biasa. Rasulullah SAW kalau dia mendapatkan kegelisahan, keresahan, ada masalah, dibilang sama Bilal, Bilal kumandangkan adzan, biar aku menikmatinya. Sholat itu mendatangkan kenikmatan. Kenapa terjadi di masyarakat kita? Jangan-jangan diri kita melalaikan sholat. Padahal kalau kita sholat, dimengerti arti bacaan sholat, betapa nikmatnya yang namanya sholat. Karena sholat merupakan zikir kita kepada Allah. Bukankah yang namanya zikir menenangkan hati? Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian jadi tenang dan tentram. Yang kedua, kenapa manusia lalai dengan sholat? Karena mereka tidak tahu manfaat daripada sholat. Orang yang tidak tahu manfaat daripada sholat, mereka lalai. Walaupun azan, cuek aja, terusin aja kerjaan mereka. Mereka tidak hirau dengan waktunya sholat. Mereka sangat melalaikannya. Walaupun mereka sholat, hatinya tidak hadir. Sehingga hatinya hampa.
seolah-olah kosong. Pria asal Bekasi larang salat dan ngaku sebagai dewa matahari, Muhammadiyah, aneh-aneh aja. Seorang pria bernama Natrom 62, yang berasal dari Bekasi membuat pengakuan bahwa dirinya adalah seorang dewa matahari. Khairuddin selaku camat Kecamatan Bayah, Lebak, Banten mengatakan bahwa Natrom dianggap berbicara hal yang kurang wajar dan tidak jelas. Diketahui bahwa Natrom memiliki bisnis penginapan dan perkebunan di kawasan Lebak Selatan. Dia punya beberapa penginapan yang dapat beli dan hasil gadai. Pekerjaannya gitu, jaga penginapan sama punya lahan perkebunan yang digarap warga, ujar Khairuddin, dikutip dari Detik.com, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Selain itu, Khairuddin mengungkapkan bahwa Natrom juga turut mempekerjakan warga sekitar dalam bisnisnya tersebut. Pada awalnya Natrom dilaporkan oleh karyawannya sendiri karena dinilai telah berbicara yang tidak wajar. Kemudian setelah itu Natrom dipanggil oleh pihak kecamatan terkait pengakuannya sebagai dewa matahari. Waktu ditanya gitu, ngoceh nggak jelas, ngaku dewa matahari, ungkap Khairuddin. Natrom juga mengumbar kepada para pekerjanya untuk mengikuti keyakinan dia yang melarang salat dan tidak boleh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut Natrom, jika para pekerjanya ingin menjadi kaya maka mereka harus meniru apa yang dilakukan oleh dirinya. Kalau di KTP mah Islam tapi dia sama sekali nggak paham Islam. Yang kerja sama dia itu selalu dilarang salat. Kata Natrom gini ke yang kerja sama dia, nggak usah salat. Terus pekerjanya disuruh ngikutin dia kalau memang mau kaya. Pokoknya dia merasa yang paling hebat, papar Khairuddin. Di sisi lain, Muhammadiyah turut menanggapi berita soal Natrom yang menyebut dirinya sebagai dewa matahari. Dadang Kahmat selaku Ketua PP Muhammadiyah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang suka berbicara tentang hal yang tidak masuk di akal. Kalau melihat yang aneh-aneh itu, jangan percaya. Itu kan tidak masuk akal, dia menyebutkan dewa matahari. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, imbuh Dadang Kahmat kepada wartawan. Jadi kalau dewa matahari, ya mana mungkin kan, dia manusia kan, tidak mungkin, pungkas Dadang Kahmat.